yang menggerakkan langkah kaki kita untuk mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka sholat subuh, yang kemudian membukakan hati kita untuk sejenak duduk mendengarkan majelis ilmu, majelis yang harusnya kita selalu lazimi dimanapun itu berada selama disampaikan Quran dan Sunnah. Karena faktanya hari ini banyak orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan ketenangan hidup, masih muda-muda pada bunuh diri, yang di UIN semester 5, yang di Bali itu semester 7, yang di UNS itu habis ujian skripsi, masih muda-muda untuk bunuh diri. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Kalau pengen hidup tenang, duduklah di masjid, ikutlah majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran dan dijelaskan isinya, maka akan dikasih ketenangan hidup. Artinya kalau kita sampai menjauhi majelis ilmu, tidak mau bermajelis ilmu dengan berbagai macam alasan, khawatirnya ketenangan hidup nggak akan jenengan dapatkan, stres yang ada, naudzubillah kalau sampai bunuh diri. Bunuh diri itu apapun sebabnya itu jelek, nggak bisa dibenarkan. Apapun sebabnya, mau dibully, mau diapakan, pokoknya itu nggak boleh. Bahkan ada seorang sahabat yang kemudian masuk ke masjid bermajelis dengan Nabi. Sebelum masuk, Nabi mengatakan yang akan datang ahli neraka. Kemudian sahabat melihat kepada yang bersangkutan, pada bingung. Kenapa? Karena dia kalau perang itu nggak pernah punya rasa takut di depan. Bukan pengecut yang suka lari tunggang langgang kalau ada musuh datang. Tidak. Dia menerjang musuh tanpa rasa takut. Dan besok lagi datang lagi Nabi ngomong gitu lagi. Tapi pas Nabi ngomong dia belum datang. Sebentar lagi yang mau masuk ini ahli neraka katanya. Diulangi sampai 3 kali. 3 kali itu berarti 3 hari. Nah, akhirnya ada sahabat yang penasaran. Begitu kemudian terjadi peperangan, sahabat yang penasaran itu ngintili, ya sambil perang ngintili, memantau. Kok iso wong iki disebut ahli neraka? Ternyata dia berjihad penuh luka, bagian depan bukan bagian belakang, menunjukkan bahwasanya dia bukan seorang pengecut penakut, dia seorang pemberani yang siap membela agama. Tapi dia nggak bisa sabar menahan rasa sakit. Akhirnya dia bunuh diri, pedang ditancap ke padang pasir, dia menjatuhkan diri ke situ, mati. Jadi dia bukan mati di tangan orang kafir, tapi mati di tangannya sendiri. Itu bunuh diri. Seorang mujahid yang bukan penakut bunuh diri itu disalahkan oleh Nabi SAW. Apalagi mau mergo dibully. Nah, makanya cik nom-nom kalau nggak punya mental bagus, mudah bunuh diri seperti itu, naudzubillah. Nah itu PR jenengan yang sepuh-sepuh, yang nom-nom itu punya anak nom-nom itu dicangking ke masjid. Itu boleh pengajian itu. Karena mau nggak mau Nabi yang mengatakan kalau pengen ketenangan hidup, ya mau nggak mau harus duduk di masjid, majelis ilmu. Itu sudah Nabi yang ngomong, Nabi yang ngomong terus jenengan harus jenggolek omongan sinten meleh. Jenggolek omongan Pak Guru, Bu Guru. Nah, ini harus pakai ini, pakai itu kata Pak Guru. Ini harus begini, harus begitu kata Bu Guru. Tidak bisa Pak. Sebaik-baik perkataan itu perkataan Allah, sebenar-benar perkataan. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad. Artinya Pak Guru kalau Bu Guru kalau tidak mengatakan apa yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, itu tidak akan kemudian menjadikan solusi permanen. Itu cuma solusi temporer, solusi sementara. Apalagi disanksi, nilainya dinolkan lah, nggak dinaikkan lah, mungkin dikeluarkan lah, itu tambah marai yang disanksi, tambah stres juga gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum itu datang kepada keluarga kita, saudara kita, atau mungkin anak cucu kita, monggo dibentengi dulu mereka. Dengan cara apa? Dibawa ke majelis ilmu. Apalagi majelis ilmunya dekat rumah gitu kan, tinggal mencolot gitu kan. Kalau kok sampai nggak mau ya naudzubillah. Kita ngomongkan sholat gitu, ya Mas? Yeah. Sampai mana? Sampai lali ya. Nah? Sampai sini apa sampai sana? Mosok tekan tasawuf. Ayo. Apa? Doa yang itu sujud. Apa? Doa yang itu sujud. Terus sujud. Terakhir sujud.
Duduk di antara dua sujud apa sujud? Duduk di antara dua sujud. Nah, oke. Tadi pembukaannya gitu. Jadi saya pengen motivasi panjenengan khususnya sing nom-nom niki biar seneng majelis ilmu, jangan sampai ustadznya sudah sampai sini ditinggal mengu hilang gitu. Oke. Kita mulai nih dari awal. Niat. Nah, gitu. Terus habis niat, terus napa? Takbiratul ihram. Kemudian iftitah. Takbiratul ihram apa? Ya iftitah bener. Nah, kalau jenengan mantep ora usah ragu gitu, iftitah. Terus habis itu ta'awud. Terus habis itu basmalah. Terus habis itu Al-Fatihah. Terus habis itu surat. Terus habis itu ruko ya gegere lurus, kepalanya ya lurus, pandangannya ke tempat sujud, tangannya megang dengkul gitu. Terus bacaannya subhana rabbiyal azim napa azim. Kemudian bisa juga subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bisa juga subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Nah, kemudian tidak boleh ada bacaan lain. Maksudnya tidak boleh ada bacaan ayat, tidak boleh ada doa-doa selain itu. Nanti nek jenengan mau nambah itu mau pas sujud. Ya. Jadi bacaan surat, bacaan ayat hanya ada waktu berdiri setelah Al-Fatihah. Itu pas ruku, pas sujud tidak boleh. Nah, doa selain doa sujud atau ruku itu juga nggak boleh kalau di ruko, tapi kalau di sujud boleh, ada tambahan. Nah, kemudian setelah ruko itidal sami Allah liman hamidah. Niku sing ngendikan imame jenengan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu min samawati wal ardh dan seterusnya monggo, kalau jenengan punya dalil itu silakan, nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang, nggak menging, monggo. Nah, kemudian habis itidal terus jenengan sujud, gitu. Ini apa betul? Yeah. Nah, ketika sujud, maka turun yang pertama itu bisa tangan, bisa lutut dulu, sesuai dengan mana yang mudah buat jenengan. Ada ulama yang mengutamakan tangan, ada yang mengutamakan lutut, tidak ada masalah. Itu khilafnya adalah soal mana yang lebih utama. Pun boten soal kere-keran soal itu, pun gambil mawon gitu. Nah, begitu sudah sampai bawah, maka letakkan semua anggota badan yang 7. Apa niku? Bathuk kali irung niku dihitung 1. Tangan, telapak tangan dihitung 2. Itu lutut dihitung 2, pun 5. Terus ujung jari kaki dihitung 2, 7. Gitu. Kemudian posisi telapak tangan bisa di bahu, bisa di telinga. Ini apa nggih? Terus dengkulnya diangkat, dengkulnya diangkat. Ngene omong dengkul. Sikute diangkat. Dengkul diangkat terus piye? Sikute diangkat. Kemudian jauhkan paha dari perut. Mboten entuk jingkrung, mboten entuk napa niki, lembreh kaya segawon. Kan ngoten to hadise to. Jangan kamu hamparkan tanganmu seperti anjing kan gitu kan. Jadi nek nekat ngoten nggih kados niku. Makanya tidak boleh seperti itu gitu. Diangkat. Nah, baru kemudian berdoa subhana rabbiyal a'la niku sing paling pendek. Rodok dawa sithik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini ganti liyane subuhun kudusun rabbul malaikati waruh atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Nek umpami imame belum mengangkat kepala dan waktunya masih ada, di situ bisa jenengan tambahi. Ning mboten bacaan Quran. Tak tambah Al-Fatihah mboten nggih. Jadi ditambahinya doa. Lah doa apa? Terserah jenengan sesuai kebutuhan jenengan. Makanya saya selalu sarankan jenengan yang punya masalah cari doanya tentang masalah niku. Masalah utang ya memang goleki donga bebas utang. Masalah anak ya goleki donga supaya gadah anak soleh gitu kan. Masalah bojo ya donga supaya bojone manut. Lah nek ora mas pados sithik ya. Nek pada akhirnya jenengan nggih bingung meh donga napa nggih Rabbana atina fid dunya hasanah niku nggih saged ngoten mawon. Jadi itu sudah mencakup semuanya. Wabil khusus ketika jenengan donga ngoten kalih batin Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah karo batin ya Allah muga-muga utang kula lunas. Nah, ngoten itu juga boleh. Nah, saran saya yang diucapkan itu doanya berbahasa Arab. Walaupun ada
ustadz yang membolehkan bahasa Indonesia, nek saya kok nggak cocok gitu. Karena itu kaitannya sama sholat gitu. Nah kemudian itu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ya. Itu kalau bahasanya duduk di antara dua sujud, maka duduknya itu adalah duduk iftirosi. Dalam sholat itu duduk itu namung kalih iftirosi kalih tawaro. Kelingan mboten? Iftirosi niku nggih niku telapak kaki kiri dilenggahi, telapak kaki kanan di apa jenenge? Ditekuk, didegeke, ditekankan. Tapi kalau tawaruk, bokongnya lenggah ten tempat sholat. Udah tak praktek ya. Kali mas. Duduk dalam sholat itu ya namun kali. Ini namanya iftirosi. Ya tentok ranek liyane ngene salah. Ngene salah. Ngeten salah. Nggih namung ngeten. Iki iftirosi. Tawaruk nggih namung ngeten. Ngeten salah. Ngeten ngeten nggih salah. Nek salah ini berarti mboten bener gitu ya. Artinya yang sudah biasa mempraktekkan salah nggih gendang diganti gitu kan. Nah tapi aku praktek yang mungkin puluhan tahun, salah bener nggak kaitannya karena puluhan tahun, bukan karena puluhan tahun terus praktek yang salah terus jadi bener mboten gitu. Artinya yang salah pun tetap salah. Nanti niku iftirosi kali tawaruk, niku mangemut-emut dua hal niku. Karena nanti ke depan nih, pembicaraan kita ya iftirosi tawaruk. Nah, duduk di antara dua sujud nggih namung iftirosi niku. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian si napa iki jari niki jenengan taruh di paha tapi nggih rada kena nggon dengkul sithik. Niku namanya iftirosi. Terus dengan donga yang paling pendek niku Robbi Firli. Rada tuwa sithik Robbi Firli warhamni wahdini wajburni wa'afini wa'fu'ani warzuqni. Ya, monggo jenengan yang punya dalilnya. Kalau punya itu atau tahu itu silakan diucapkan. Wahdini warzuqni, kemudian yang tetambahane wa'afini wa'fu'ani. Nah, terus bar niku nggih baru jenengan sujud. Dan dalam setiap gerakan dari mulai berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud niku selalu disebut tumak ninah. Tumak ninah niku artinya niku dengan tenang, tidak ngebut. Jadi bacaannya dibaca sing bener, posisi dari satu gerakan-gerakan yang lain itu sampai tulangnya itu benar-benar pada posisinya, pada tempatnya. Nah, bar niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggih panjenengan sujud. Sampai sini toh? Gimana? Nah, sujud. Nabi mengatakan sumasjud hatta tatma'inna sajidan, bar linggo sujud to kanthi tumak ninah. Nah, berarti sujudnya tumak ninah melih. Tumak ninah tadi itu. Jadi benar-benar dilakukan dengan kondisi tidak ngebut, tidak kesusu. Summa al-dzalika fi sholatika kulliha. Nah, iki sak rakaat sempurna. Tinggal salatmu ping pira lah kuwi lakonono meneh. Ping loro ya ngono kuwi ping loro, ping telu ya ngono kuwi ping telu gitu. 4 kali ya seperti itu 4 kali. Betul. Makanya ini sebenarnya sudah selesai satu rakaat. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutannya adalah bertakbir ketika turun sujud. Jenengan sujud nggih harus mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ning bedane mungkin nek wong Syiah niku Allahu Akbar karo diangkat pas sujud niku. Mungkin pas dari sujud ke lenggah ya diangkat juga. Maka yang seperti ini enggak tepat ya, enggak ada dalam fikih Islam, enggak ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, wa kana yukabbiru fi kulli khududin wa raf'in. Bahwasanya Nabi bertakbir setiap kali turun dan bangkit. Jadi menuju sujud tadi Nabi bertakbir. Kemudian Nabi meletakkan kedua tangannya lebih dulu. Karena ya, kalau kita logika mau kepalanya dulu kan kita ya aneh gitu. Enggak. Susah juga gitu. Enggak lazim juga. Kira Arab atraksi ya. Maka tangan dulu tetap. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang menjelaskan tentang ya, larangan turun seperti unta. Ini mungkin sudut pandangnya beda. Kalau si penulis kitab ini mengatakan bahwasanya turun dengan lutut dulu itu kayak unta, padahal itu dilarang. Tapi nanti dalam kitabnya saya bin Bas, Madarijus Salikin itu dia mengatakan ya dengkul dulu bukan tangan dulu. Makanya tadi saya bilang
bahwasanya turun tangan dulu atau lutut dulu itu khilafiyah. Makanya tidak bisa dikatakan ini yang benar, ini yang salah, atau ini yang benar, ini yang salah, itu tidak bisa. Nah, kemudian yang ketiga, meletakkan seluruh anggota sujud dengan sempurna yang 7 tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung jari. Nah, dalilnya Nabi SAW bersabda, orang yang sholat dikatakan kepada beliau, orang yang sholat itu, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota badan. Alal jabhati wa asara biyadihi ala anfi. Yang pertama batuk, tapi beliau bilang batuk itu ya iki karo iki, hitung 1. Wal yadain 2 tangan, wa rukbatain 2 lutut, wa atrofil qadamain dan ujung dari jari-jari kaki. Nah, kemudian posisi badan saat sujud. Kedua tangan diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga, ya, kami. Artinya gini. Nah, dengan pada sujud yang pertama itu di bahu. Ya saran saya pas kedua ya tetap bahu. Tidak usah berbahu ganti telinga, bahu telinga ganti bahu, tidak usah. Kemudian siku dijauhkan dari rusuk, tadi sudah. Kemudian perut dijauhkan dari paha, sudah. Paha dijauhkan dari betis. Niku maksudnya niku jejeknya tadi. Set, nah, set gitu. Jadi buatan jingkrung. Nek nggih buatan terus ditarik tuh biangat buatan. Karena nanti ada orang yang memahami siku dijauhkan dari rusuk niki terus sujudnya jauh banget, itu juga salah. Jadi nggih sak pase lah, dan rata-rata karpet niku desainnya nggih pun cekap jane. Makanya kok enek wong sujud melebihi ukuran karpet niku jane nggih keluwihan jane. Sampai koyo ajeng dilosor ngoten niku, nah niku enggak bisa. Kula nek ningali ten YouTube niku salate wong Yahudi niku dilosor ngoten niku. Makanya dalam Islam itu ada namanya taksir, ada namanya hulu. Nah, kita di tengah. Taksir itu pripun wong sing kekurangan. Boten soal sandang pangan, boten. Kekurangan dalam menerapkan syariat. Dipenging ojo jingkrung, dhek jingkrung. Nah, ini kekurangan. Terus dipenging ojo terlalu jauh, dhek malah delosor. Nah, ini yang orang hulu. Nah, kita di tengah. Boten jingkrung, nggih boten delosor niku wong. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza sajadta fadha kaffaika warfa' mirfaqoika." Apabila kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat 2 siku. Harus diangkat niki. Ini mboten diklembrehke, ngeten niki mboten. Klembrehke ten napa niki tempat sujud niku mboten. Nah, kemudian tumakninah dan berzikir dalam sujud. Nabi SAW mengajarkan kita untuk tumakninah, yaitu tenang, berhenti sejenak, tidak terburu-buru, dan minimal doanya adalah subhana rabbiyal a'la, bisa juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bisa juga subhun qudusun rabbul malaikati waruh, bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dan kalau misal memungkinkan waktunya ada, Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksiru minad du'a. Keadaan di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya. Nah, di bab akidah kita sudah bahas kalau Allah di atas arsy, maka paling dekat di sini bukan paling dekat zatnya, tapi paling dekat ma'iyahnya, kebersamaannya, kuasanya. Nanti dalam penjelasan ulama yang lain, ilmunya. Artinya saat dimana Allah itu akan memperhatikan seorang hamba dengan kuasanya, kebersamaannya, dan ilmunya adalah ketika jenengan sujud. Fa'aksiru minad du'a, maka perbanyaklah donga. Perbanyak donga di sini apa? Jenengan memperbanyak bacaan sujud boleh. Imamnya kok orang adek-adek, jenengan tambahin mulai subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal. Ketemune ping 10 enggak apa-apa. Atau tadi kalau memang jenengan punya hajat, maka doa yang terbaik adalah saat kita terdekat dengan Allah, yaitu pas sujud. Nanti dalam riwayat yang lain riwayat yang lain ngomongnya doa yang paling makbul nek pas ning padang Arafah. Lah nggih nek pas jenengan lebih mriko. Nek niki kan bisa dilakukan semua orang gitu dan setiap saat. Tapi nanti ada kondisi-kondisi khusus, memang tempat-tempat khusus iya, di padang Arafah, kemudian di Raudhah, kemudian di depan Ka'bah, kemudian di belakang Hijr Ismail, itu semua tempat-tempat khusus. Nah, jenengan saged mriko. Tapi ini maksudnya di mana aja jenengan itu loh. Jadi Islam itu enggak kemudian dominasinya wong sugih lho mboten. Makanya nek wong ngomong sholawat ora sah nek ora nganggo klontengan lho. Nek wong klontengan 200 juta lho, Pak. Jenengan nek ra iso nyewa apa ya terus ra iso sholawatan kan ya ndak bisa. Enggak begitu. Makanya Nabi mengatakan shollu alayya aina ma kuntum tablughuni. Kamu sholat di mana, sholawat
dimanapun kamu berada nyampe tekan marang aku tekan. Sehingga nanti kalau itu sholawat itu artinya doa kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, jenengan sholawatan ini nyampe walaupun jenengan nggak sampai mriko. Cuman jangan sampai mriko, memang ada sunahnya jenengan ngucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar bin Khattab ngoten. Nah, sehingga dalam bab doa ndongake tiyang sepuh, umpami jenengan misal Disian pernah tinggal kali bapake ten mriko Papua, bapake sida ten mriko jenengan sakniki ten mriki. Nggih mboten usah ronto-ronto. Wah aku kudu golek duit berapa Pak ngono. Yo ziarah makame Pakku ning Papua ngono. Mboten usah dongake ten mriki mboten napa-napa. Bahkan piyai-piyai sing dikuburke teng Mekah Madinah niku kijinge mboten enten, nisane mboten enten. Dados jenengan nek misal gadah garwa, gadah sederek pernah dikubur mriku, wangsuli sakniki wis ra ketemu sing dikuburane. Tak titeni mbiyen sing iki niku besar kemungkinan wis digeser. Pun dilumpukke balunge didadekke siji, kemudian niku diganti jenazah yang lain. Nang tempatnya enggak muat. Umpama lho Pak, umpama niku ten niku ngangge kijing kaya ning Indonesia mriki. Walah, niku sak negara kijing kabeh. Mboten enten kijing lho. Dadi nek wis 5 tahun atau 4 tahun, mereka punya hitungan nggih. Niku mungkin diduduk meleh. Nah, balung-balungnya niku dikelumpukke. Dilebokke buntelan meleh, nah ditimpa kali jenazah baru, dikuruk oleh mboten enten kijinge, mboten enten nisane. Dan itu tidak ada masalah. Dan memang dari dulu ya kayak gitu. Tidak ada kijing-kijingan, tidak ada nisan-nisanan. Makanya orang mati itu bukan soal di mana dia mati, tapi soal bagaimana setelah mati atau bagaimana dia mau matinya. Itu nek untuk orangnya. Setelah mati itu untuk warisnya. Warisnya gelem ndongake ora. Makanya kula sedih nenten bakul kijing mulisi. Wis uripe rekoso dikubur we ora mewah ngono. Terus ngopo? Apa nek kemudian kijinge niku istimewa terus jaminan mlebu surga mboten Pak, mboten enten saestu. Mboten enten. Jenengan nek ngertos raja Arab niku nek mung arep gawe kijing gedene sak omah niku saged. Tapi nggih niku kuburane nggih namung pasir diunggahke ngoten tok. Mboten enten kijinge, mboten enten nisan. Blas niku raja padahal. Gampang nek mung arep ngongkon gawe kijing niku gampang. Tapi karena dia paham agamanya itu tidak kayak gitu, makanya dia nggak perlu berkijingan, itu nggak perlu. Katakan kijing tuh mas, ini loh, bahas ini loh, bahas soal dongo ini loh. Jadi jenengan niku nek sujud niku saat dimana jenengan itu dekat banget sama Allah. Neng boten kemudian, loh berarti Gusti Allah neng sebelahku, boten ya. Loh berarti kok Gusti Allah mlebu ning awakku ya boten, Allah tetap di atas arasnya sana. Tapi ilmunya, kuasanya, kebersamaannya, ya perhatiannya itu lebih memperhatikan panjenengan yang sedang sujud. Makanya jenengan banyak-banyak berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ringkasnya nggih, takbir Allahu Akbar terus turun, kemudian kedua tangan turun dulu sebelum lutut, kemudian 7 anggota badan diletakkan, dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung jari kaki, kemudian merenggangkan anggota tubuh, siku dijauhkan dari perut dijauhkan dari paha dijauhkan dari betis, kemudian jari tangan dari tangan menghadap ke kiblat, jadi ngegem ngeten nggih mboten leres, plentu. Kemudian kaki niku nggih ditekuk ngeten, mboten kemudian diklembrehke, mboten kemudian diunggahke. Nek kula praktekke melih niku sujud niki ditekuk ngeten salah, terus dibuka itu di salah, jadi isi tekuk dipepeti ya. Kemudian doanya minimal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruh. Kemudian bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Pun ngirin insyaallah di pertemuan yang akan datang nek kula boten bolos kita lanjutkan tasyahud awal. Ada yang mau nanya enggak? Nanya Mas? Enggak? Oke, baik yang nanya. Dereng gadah. Waduh. Padahal kula sembayang kayaknya dengan punya banyak pertanyaan. Enggak ada yang nanya? Nah, monggo. Syarat jadi imam sholat, yang pertama dia ngerti fikih sholat. Harus. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Fatihahnya baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dia bisa berdiri dengan sempurna. Kenapa dia harus ngerti fikih sholat? Kulo kandani, kulo suatu ketika pernah sholat.
Masku kula ing daerah Etan Karanganyar terus menuju ke arah Kulon. Nah, sampailah di daerah Papan enten masjid pinggir dalan kula mandeg salat napa nggih. Nek mboten dhuwur asar lali kula. Nah, kula wudu. Begitu kula masuk, kula bingung. Bingungnya piye? Makmume lingguh, Pak. Makmume niku nek wong 5 enten ya, 5 punjul ya. Makmume lingguh, imame ngadeg. Imame ngadeg dhewe, makmume lingguh kabeh. Aku nanti bingung. Ini sing bener sing ndi? Nek kembali ke dalil, nama juilal imam di utama. Nek imam ditutke kan gitu. Ada imam itu untuk diikuti. Nek kok makmume kompak men iki, wong siji salah sing kabeh, wong siji beda niku sing liyane sama. Nah, bingung saya gitu kan. Terus akhirnya ya saya tunggu sampai gerakannya bareng. Nah, begitu gerakannya bareng saya ikut. Bareng rampung tinggal salam. Niku imame sujud sahwi, makmume ndak gitu. Kalau kan bingung nih, piye-piye makmume balelong ngene iki ya. Akhirnya yang terjadi begitu udah selesai, saya ikut makmume wae gitu. Begitu udah selesai, kula tangleti sik makmume, tak durunge kula jak ngomong imam. Tur imame niku nggih antara aneh karo lucu. Wis ngimami jelas ning ngarep lho. Burine nek wong berarti kan imami. Mboten sing kemudian ten mriki salat dhewe terus enten sing nepuk ning burine ngoten mboten. Jelas-jelas ten mriki, ten mihrab ngenten iki. Jadi di belakangnya niki enten makmum. Jelas-jelas ngimami, sebelahe enten mik ngenten iki ra dienggo. Terus dhek ngimami ra nganggo mik, alon. Dadi kula iki nganti pas sujud iki wis krungu takbir apa nganti rada bingung ngenten lho kula. Harus sujud rada nginceng. Karena ndak denger suarane alon banget. Nah, begitu rampung kula tekoki makmume. Mas, salah satu makmume. Mau piye to? Kok imame ngadeg, makmume do lingguh. Lah anu Pak. Dek salah kok. Kita udah muni subhanallah kok nekat ngadeg ya kami ya duduk ae gitu. Nah, terus si imame sujud sahwi jenengan mboten. Lah dek kan salah, makanya dek sujud sahwi. Lah kami kan enggak salah ya, ngapain kamu sujud sahwi? Iya aneh juga iki aku tuh. Ya. Terus bar niku bareng wis kula untuk info niku kula tedaki makmume, imame. Mas, jenengan iki dadi imame mbok yo rodok sinau sithik ngono. Lah pripun to? Lah lan ketoke jam mesti tak ngene iki, kula bar ngisi ten IPHI Karanganyar. Oh, salat asar berarti. Bar IPHI Karanganyar itu bar Jumatan kok. Nah, salat asar. Kula sanjang jenengan niku ngimami ning ngarep. Wis genah ngerti burine enek makmum. Suarane ra banter. Terus enek mik yo ora mbok-mbok. Tegese ngene lho, nek kowe enek mik mbok-mbok kan kowe ora perlu bengok-bengok. Raketan iki wis nganggo mik tapi ya kaya rasane kaya bengok gitu. Jadi kita itu didandani iki gitu. Nah, ini kaya ning Masjid Taqwa itu loh. Ini pirip, jadi suaranya cilik gitu. Nah, sekarang wis dandani dadi gede. Nah, nanti dandani wae, Mas. Timbang aku bengok-bengok. Nah, enek mik gak mbok-mbok. Gitu. Nek wong mbokku kan ora perlu bengok-bengok. Giran kowe ra nggo mik, kowe ya ora gelem banter, padahal enek makmum. Terus niku masjidnya pinggir dalan, swara motor niku warber-warber. Dadi ra krungu nganti mengu lho Mas. Terus nomor loro, jenengan wis dilokke subhanallah ya ora gagas tetep ngadeg gitu kan. Nah, terus akhirnya dia bilang ngapunten ya enggak apa-apa ngapunten. Maksud saya besok lagi jangan kayak gitu. Apalagi jenengan kan imam. Nah, pelajaran kembali dari pertanyaan jenengan itu tadi bahwa seorang imam itu ya harus ngerti fikih sholat itu tadi. Artinya ini tadi panjenengan semua ini dari awal sampai akhir nanti insya Allah ikut kajian ini secara fikih sholat jenengan udah paham. Insya Allah nanti tak tambahi fikih jadi imam niku pripun. Nah, niku berarti jenengan sudah bisa untuk jadi imam dari sisi ngerti fikih, ngoten nggih. Nah, nanti dari sisi bacaane, seorang imam itu bacaan Al-Fatihahnya harus benar. Tidak boleh salah. Harus benar niku pripun nggih, makhorijul hurufnya benar, panjang pendeknya benar. Makhorijul huruf niku pripun? Nggih, alhamdulillah alhaha mboten alakam kaf. Nah, niku makhorijul huruf, panjang pendek niku harus benar. Makanya enten biaya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, niku nggih kleru. Nah, jadi panjang pendek makhorijul huruf harus benar. Enten mulai mungkin saya ngebut alhamdulillah amin Allah akbar. Nah, niku nggih kleru juga. Nah, kalau sudah rusak di Al-Fatihahnya, sholatnya rusak. Ya nek umpami kula ningali enten imam ngoten niku kula terus mlipir golek masjid liya. Moh makmum karo sing salah di Al-Fatihah. Tapi nek salah di surat, insyaallah sholatnya ndak batal.
Niku yang kedua Al-Fatihah. Terus yang ketiga mau potong lali aku. Yang ketiga mau kata aku jawab telu to mau. Fikih, kemudian Al-Fatihah, kemudian yang ketiga oh lali, yang ngomong lali aku, sing ngrungokne lali. Nggih. Pokoke niku lah. Ten melih, Pak, monggo. Bobo. Nggih. Duduk iftiros, nggih. Itu apakah Rasulullah tidak ada mengajarkan selain yang Ustaz tadi gambarkan? Karena saya pernah melihat, selalu pernah baca itu duduknya itu seperti orang sujud. Sementara ini saya belum ketemu, tapi nanti coba saya cari. Kayak orang sujud diduduki. Prakteknya ya. Orang sujud kan gini toh. Diduduki, kan tadi. Ya, nanti tak cari. Tahu saya sih nggak ada sih. Tapi ya nanti saya cari. Yang jelas ini saya susun, ya. Nah, betul itu pun nanti saya sampaikan di awal. Bentar Pak. Ini saya susun materi ini, saya susun rangkuman dari 4 kitab. Nanti lali kitab. Yang jelas kitab sifat sholat Nabi Syekh-Albani yang pertama. Ini. Jadi jenengan ini wis entuk rangkuman, jadi mboten satu kitab tok. Iki nggih. Sifat sholat Nabi Syekh-Albani, kemudian Sahih Fikih Sunnah. Niki Said Kutub kok Said Kutub. Fikih Sunnah lali aku ndak. Pokoknya Sahih Fikih Sunnah. Kemudian yang kedua Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Fikih atas madhab Imam Syafi'i karya Mustafa Al-Hin, Mustafa Al-Bugha. Kemudian ada juga tambahan kitab-kitab fikih yang lain. Kitab-kitab fikih yang lain itu berarti kayak Bulughul Maram, kemudian Minhajul Muslim dan seterusnya. Jadi ini sudah rangkuman dari semua itu pulau bloke. Nah, ada pun pertanyaan nanti coba saya cari tahu jawabannya. Tak catat ya benar kleru. Tata cara duduk selain iftirosi. Terus oleh Masalah salam. Salam. Asal. Nggak apa-apa. Belum nyampe tapi nggak apa-apa. Gimana? Nanti diulangi lagi pas salam. Masalah salam itu apakah afdalnya cuma satu ke kanan atau dua kanan kiri? Satu ke kanan atau dua kanan kiri. Salam ini ada 4 macam. Satu, nek kanan kirinya ada 2, kanan kiri dan kanan tok. Itu ada 2 macam. Nek bacaannya ada 4. Assalamualaikum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi selesai. Itu yang keempat. Nah, jadi nanti ada di bab salam. Intinya gitu, 4 gitu. Itu ada di kitab sifat sholat Nabi karya Syekh-Albani. Nanti insya Allah sampai. Ada lagi? Nggih, enggak apa-apa. Kalau malah ngenteni niki lho. Biasanya ada kita wis mikir kayak meh tekok. Timbang mungkin dadi kan. Masalah menjadi makmum. Menjadi makmum, nggih pripun? Apakah gerakan makmum itu sebagai kan imam? Nggih. Bergeraknya itu setelah takbiratul ucapan imam itu selesai atau ketika kan banyak ya Allah belum selesai mengikuti imam. Nggih. Ya, yang paling aman karena bahasa hadisnya adalah nama ju'ilal imamu liyu'tama. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nanti juga ada larangan mendahului. Nah, maka yang paling aman saya ya begitu sudah dengar imamnya mengucapkan Allahu Akbar, kata bar belakang itu. Nah, baru dengan mulai gerak. Yang paling aman seperti itu. Dan imam harusnya juga mempertimbangkan ketika dia Allahu Akbar. Itu berarti kan dia sudah sampai pada gerakannya dan mungkin sudah mulai baca. Makmumnya lebih melu gitu loh. Nah, kudune ngeten nek imame wis maca ping 3 dia pun bayangke makmume ya kudu maca ping 3 berarti kan jedane ditambahi ngoten. Nah, kan nek dadi imam niku kedahe ketika sudah Allahu Akbar misal sujud rukuk subhana rabbiyal azim nek kudune ping 3 niku kudune ya ping 3 terus dikei jeda. Nah, jedane niki kan nggak boleh diem. Nah, tambah lagi 2 untuk memberikan kesempatan makmumnya supaya bisa baca 3. Karena nek 3 terus sami Allah liman hamidah makmumnya mungkin lagi entuk setunggal apa kalih mesake. Akhirnya tibone napa makmumnya ya gitu. Nanti pentingnya jadi imam. Makanya kula nek ngimami
Kula niku bacaannya paling kula nggo niku mboten subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim mboten. Tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Genah niku luwih dawa dan paling dawa. Karek dipengke telu genah penangan kula gitu. Maksudnya genah dawa banget itu loh. Dan jangan ajeng subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim genah nek mung ping telu genah turah niku jenengan niku sebagai makmum. Ngoten. Dan niku pun kula maca niku kula nate ngimami piyai Yaman ten daerah Karanganyar niku. Senen niku. Lek sujud tok cepet menen. Aduh, cepet perasaan kula wis suwe ngene. Ternyata memang dia nek sujud suwe biang. Nah nek dia jadi imam ya kita yang mboten masuk niku nek dingi wong Indonesia. Benah niku sesuk nek dhek ngimami sing arep jamaah mulih. Suwe biar tok sujud bisa hampir 2 menit nih sujudnya. Ya mungkin saking khusyuke gitu. Makanya hampir semua imam yang imami dia itu enggak masuk gitu. Karena dia sudah banget sujud lama. Ngoten. Wonten malih? Apa? Tes tuh. Tit. Jing ben. Padahal iki pun jing bene sing ben yo. Piye, Mas? Ini dapat titipan dari jamaah. Waduh, titipan channel motor wae itu. Titipan piye? Gini tak. Jadi ada seorang apa itu pas pada waktu sholat karena ada guna pada waktu sujud itu istilahnya anu kanannya nggak ke beranda tapi cuma tertutup sama mukananya itu. Oh, iya. Itu mau nasihati nanti kalau keliru gimana jadi mungkin nasihati apa? Itu benar nggak ada keliru. Oh, tangannya ketutup mukena itu bener apa enggak? Ya. Oh, nggih. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Memang hadisnya tadi mengatakan, ya batuk, hidung, telapak tangan, dengkul sama ujung jari kaki, gitu. Pertanyaannya, piye nek niku ketutup karo kain? Nah, maka jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dalilnya apa? Satu, sahabat ketika panas, niku ketika sujud kudune dibuka, niku mereka tangannya niku ditaruh di depan muka. Jadi mukanya dilambari. Ini juga menjadi dalil nek jenengan ngangge karpet, ngangge sajadah angsal. Kemudian niku juga menjadi dalil nek jenengan ngangge kopiah, niku sujude kena nggon kopiah angsal, mboten kedah dingeten nggih. Mungkin enten orang tertentu niku tadi saya bilang bulu kopiah dikrowok. Nah, enten didol mun wis krowokan mboten digunting dhewe mboten krowokan mboten. Krowoke gen tambah ketok piye ngono digawe kaya kubah bentuke. Niku enggak perlu seperti itu. Kemudian yang kedua yang ketiga, jenengan nek ngomong kita di 7 anggota badan, nek pas dengkul apa dengkulnya jenengan ya kudu ketok kan mboten, gitu. Kemudian yang keempat, dalam bab fikih menggunakan khuf alas kaki. Nah, ini jenengan nek dalam wudu niku ngeten. Ada sunnah jenengan boleh pakai alas kaki. Alas kaki niku napa? Nek zaman dulu ya sepatu. Mergone napa? Mergone mboten enten keramik, mboten enten karpet. Nek sakniki niku cocoke nggih kaos kaki. Nah, piye maksudnya, Mas? Ngeten. Jenengan bar wudu nika, gitu. Terus jenengan nggih kaos kaki. Ning kaos kaki yang jenengan yakin bersih dari najis, gitu. Terus ngangge sepatu. Terus jenengan ngantor napa megawe lah gitu. Nah, tiba waktu adzan, jenengan dereng batal, nggih. Terus jenengan sholat ngangge kaos kaki niku angsal. Berarti posisi kaki tertutup gitu. Atau jenengan batal, jenengan wudu. Nah, wudu dari awal sampai akhir, nah pas tiba kaki, kaos kaki ini betul saja dicopot, diusap. Napa? Atase punggungnya niki lho. Napa niki nek basa Jawa niki? Basa Jawa apa iki? Sing tak lus basa Jawa. Ya kaya ngono kuwi. Nah, niku sudah wudu jenengan sudah sah gitu. Jadi tidak usah dicopot. Nah, ngoten. Nah, berarti ketika ibu-ibu niku ngangge mukena terus tangannya niku ketutup mukena atau kelemekan mukena niku nggih sampun sah angsal, ndak apa-apa. Nah, catatan kula justru buat ibu-ibu mukenane ampun cilik-cilik. Mungkin pas takbir ngeten karena sunai kan diangkat sampai bahu atau sampai telinga, pas diangkat ngeten nah malah ketok. Malah ketok niku lho. Nah, sok-sok niku nek nganggo mukena ngoten niku ya mung nganggo kaos gundil ngoten niku lho. Allah Akbar niku jenengan bisa batal salatnya. Ngoten nggih. Dados mukenanya yang lebar. Nek mukena zaman biyen niku kan enten tangane mlebu ngoten to. Nek sakniki kan
ya mung ngoten tok, terus kadang itu cilik tambah mrene tambah cilik padahal wonge tambah gede ya. Dadine niku nggih akhirnya mungkin terjadi masalah. Pripun Bu? Seandainya kita ya ada majelis taklim, lalu kita mengikuti kemana-mana kita mengikuti, karena kan di TV itu ada mahal ya, kalau kita duduk di situ. Nah, sedangkan dia untuk memperbaiki pasien tidak mau, jadi dia itu merasa aku udah ngaji di mana-mana. Jadi kalau dinasihatin kok kamu nggak kasih enggak gitu, nggak tahu kesulitannya apa. Apakah kita harus diam gitu. Yang kedua, banyak wanita itu kalau saat berjamaah dia tuh bersuara, makanya nah itu bagaimana. Yang ketiga, kalau kita pas sholat subuh di NU pakai kunut, apakah ada salam selain salam sholat gitu kan, terakhir kan ada salam, terus banyak kan yang kita itu yang nggak tahu kan, terus salam seperti ini terus kita sujud, itu bagaimana? Yang terakhir saya kok nggak paham pertanyaan yang terakhir. Gimana? Di terus salam gitu kan, terus doa makan salam gitu. Terakhir salam kan itu posisi berdiri kok salam. Iya, makanya saya bertanya. Kalau saya kan tidak salam, jadi saya langsung putus tangannya karena pas posisi itu saya sholat kalimat salam. Pak, doanya ini kan kamu ngomong gitu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa ta'ala. Tabarok. Salam gitu kan, terus salam gitu. Salam, saya tidak salam. Karena tidak ada salam selain salam terakhir sholat. Yang pertama soal tahsin. Oh, kita tahsin toh? Ya. Sering ngaji tapi nggak mau tahsin. Oh, gitu. Terus gini Pak Bu, pengajian atau majelis ilmu itu kayak jenengan dahar nek bendino dikai sayur kangkung kan yo moh to. Nah, artine nek misal kemarin garwan jenengan masak kangkung, jenengan kan sakniki mungkin pengen dimasakin apa ngoten. Maka majelis ilmu juga gitu. Majelis ilmu niku hakikate jenengan introspeksi pada diri jenengan. Aku jane kurangnya apa to? Nek umpami lho jenengan niki pun nate belajar fikih salat ngeten niki, jenengan ndak harus duduk di sini. Tapi nek jenengan merasa niki memang belum paham, wah aku 10 tahun malah 2 tahun ngaji niki, nah itu bahasa jenengan bahwasanya belum pernah itu. Maka di situ jenengan berarti butuh berarti ya harus, karena jenengan mengamalkan sholat itu setiap hari. Nah artinya dalam konteks beragama, nek ngomong ke ilmu agama ini warah biang tenang. Dari ngomong ke kitab lho, lebih ngomong ke babe, fikih lah, akidah, kemudian tafsir dan sebagainya. Belum ngomong ke kitab. Nah maka jenengan ngaji dari mana? Dari yang jenengan belum paham. Oh jenengan mau sholat belum paham sholat, monggo belajar sholat. Jenengan mau umroh haji belum paham, monggo belajar niku. Jenengan misal mau jualan belum paham fikih jualan, monggo belajar di situ. Termasuk sebagai seorang muslim nggih, ketika jenengan sudah sering pengajian kok ora iso maca Quran niku nggih saru gitu kan. Makanya kalau nanti kuliah S3 ekonomi syariah niku saya punya temen ini nek lulus ki disebut ahli ekonomi syariah, ini maca Quran gak iso. Nah, piye niku? Nah, kan gak pas itu loh. Niku harusnya kampusnya niku menerapkan aturan ya nek wong iso maca Quran ya ora lulus kudune gitu. Tapi namanya kampus pakai standar nasional kan bukan itu sing dadeke standar. Sing dadeke standar adalah bahwasanya lulusannya adalah orang yang sudah menyelesaikan disertasi, dan yang disertasi nggak ada perintah maca Quran gitu. Makanya ya, seorang muslim harus introspeksi gitu. Ini saya kepada siapapun gitu, termasuk saya sendiri gitu. Artinya misal saya masalah akidah saya kurang banyak baca buku ini, ya saya baca. Makanya di beberapa masjid itu saya ngajarkan akidah itu tapi beda-beda biar makin banyak saya belajar. Tafsir nggih ngoten, tafsir itu banyak gitu. Maka saya ajarkan beberapa tafsir biar saya tambah pinter lah gitu ibaratnya. Nah, buat jenengan nggih ngoten, emang baca Quran belum bisa, ya belajarlah baca. Sudah bisa ditahsin. Sudah tahsin ditahfidz, sudah bisa tahfidz belajar tafsir. Jangan belajar tafsir nih rung sama Quran gitu. Nah, itu kurang tepat juga. Kemudian yang kedua apa Bu? Kalau berjamaah bersuara, ya. Ketika kemudian suaranya mengganggu orang lain itu tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau cuman suara yang sebenarnya nggak ganggu dan memang karena gerakan mulut kemudian muncul suara tipis-tipis, itu tidak bisa disalahkan juga. Misal
Allahumma ba'id baini wa baina. Tapi ya enggak kencang-kencang juga sih. Pokoknya intinya jangan sampai ganggu kiri kanan lah. Nggih. Jangan sampai ganggu kiri. Napa meleh saingan kali imame ya niku tambah enggak boleh lagi. Ngoten nggih. Jadi intinya buat jenengan yang bersuara nggih, suaranya jangan kencang-kencang gitu. Tapi nek niku salat jamaah. Nek salat jenengan piyambakan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggih, salat piyambakan enggak apa-apa. Dibaca alon-alon enggak apa-apa. Ning mboten usah banter juga. Maksudnya banter kan kaya wong lagi salat jamaah bareng-bareng gitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan kunut. Nggih, kunut subuh niku memang khilaf ulama. Ada madhab yang membolehkan, ada madhab yang tidak membolehkan. Nah, termasuk madhab Hambali itu tidak membolehkan, kemudian madhab Syafi'i itu membolehkan. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada dalil, yang saya tahu lah, kunut subuh itu tidak ada. Kunut itu cuma dua, kunut nazilah sama kunut witir. Nah, mereka yang kunut subuh itu husnudon saya, niku mungkin pas witir urung kunut atau dia nggak witir sehingga dia pengen baca kunut. Nah, maka kunutnya dimajukan pas subuh. Nah, kesalahan sebagian teman-teman itu, saudara-saudara kita itu adalah mewajibkan kunut itu sehingga nanti nek lali sujud sahwi. Padahal nek diwajibkan itu berarti kan jatuhnya rukun. Padahal tidak ada rukun sholat kunut kan tidak ada, sejak awal kita bahas kan tidak ada. Makanya nggih nek lali kunut nggih nggak perlu disujudi sahwi. Kemudian yang ke berikutnya ya di situ kan nopo enten kata salam. Ya memang yang namanya definisi sholat niku dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi salamnya nggih terakhir, bukan di tengah-tengah. Ngoten. Jadi salamnya itu di terakhir. Nah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Oh ngoten. Nah niku salam kepada Nabi, mboten salam salat nih. Nah niku ndak apa-apa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Niku ndak apa-apa nek niku. Tapi nggih tadi itu nggih. Jadi itu ndak wajib. Jadi nek jenengan pas ada masjid pakai kunut, jenengan mau derek monggo ndak apa-apa. Kalau misal kiranya jenengan ndak derek jadi fitnah, mendingan jenengan derek. Gitu nggih. Jadi ndak perlu kenceng-kencengan. Kayak misal gini, salat jamaah jahar niku bismillah dibanterke karo mboten. Niku nek kita kembali ke kitabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, niku dimasukkan dalam akidah bahwasanya orang kalau baca Al-Fatihah bismillah sir alon. Maca ning alon. Nah, tapi begitu masuk di taruhlah di Indonesia, niku rata-rata banter to. Nah, maka kayak Imam Sudes yang ngimami Masjid Haram niku nek ten mriku bismillah alon. Begitu ngimami ten Istiqlal dibanterke gitu. Karena dalam fikih pada akhirnya di situ ada khilafiyah. Khilafiyah yang memang di situ tidak bisa disalahkan. Tinggal ketemunya endi sing luwih utama, endi sing ndak. Nah, ketika kemudian melakukan yang utama kok ganggu wong liya, maka jangan sampai kita mengejar yang utama tapi kemudian meninggalkan yang wajib. Kalau kayak contoh mulai sujud niku kan sing bener kan dibenggangke to niki to. Lah kok nek jenengan ngoten niku nyampluk sebelahe nggih berarti mboten sah ombo-ombo gitu kan. Diperkirakan gitu. Tapi nek jenengan piyambakan salat sunnah, salat tahajud, nopo salat pendiyo, nah niku monggo diambake. Karena memang hadisnya bunyinya sampai ketiak Nabi kelihatan. Nah, ngoten ya. Makanya Islam niku harus diaplikasikan sesuai sunnah, tapi juga menjaga maslahat dengan kaum muslimin yang lain. Pokoknya ndak boleh padu urusan kunut, padu urusan nopo, urusan bacaan iftitah gitu kan, atau mungkin padu urusan sing hal-hal kayak gitu tuh yang jelas-jelas sudah ada khilafiyah ndak diperbolehkan. Cukup, Ibu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.